Assalamualaikum Bu Rima. Waalaikumsalam Bu. Begini Bu Rima, kemarin kan saya kan sudah masuk ke lokal Ibu. Setelah saya lihat proses pembelajaran Ibu yang di dalam kelas kemarin, saya kepengen tahu nih Bu, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu pada saat itu tuh sudah tercapai tuh Bu? Katakan sudah tercapai itu belum 100% Bu ya. Kemungkinan ya sekitar 7 atau 80%. Karena kan kebanyakan siswa ada yang mampu ada tidak. Ada yang siswa itu ya sekali kita jelaskan mungkin nyambung, butuh 2 kali atau 3 kali. Ada juga memang lemah sekali nggak mampu dia untuk menerima apa yang saya beri pembelajaran itu. Jadi dari yang Ibu sebutkan tadi, ketercapaiannya sekitar 70-80%. Kira-kira Bu, apa yang di mananya Kak Kendalanya. proses pembelajaran Ibu pada saat itu yang belum Ibu capai sekitar 20-30%? Terkadang siswa gini Bu, kurang konsentrasi Bu. Siswa misalnya sudah dijelaskan, kenapa mungkin dia di rumah kecapean, jadi dia tidak fokus. Ada yang memang anak itu udah beban Bu, beban di sekolah itu memang dia kadang mungkin masalah keluarga itu pun kurang tahu. Dan jadi kalau sampai ditanyakan ada yang diam, habis itu ditanya lagi. Saya juga pernah berbicara sama orang tua, kenapa anaknya kok lama sekali Bu? Saya gitu kan, kalau menerima tuh agak lambat. Dari awal katanya gitu memang udah dari ibunya seperti itu. Permasalahan saya tuh bingung juga kan, kadang saya kasih juga materi lebih mudah daripada yang lain kan. Nanti dia butuh penjelasan ya lebih daripada temannya yang udah mampu. Itu ada sekitar 2 orang, 3 orang kayak gitu. Iya. Jadi kan Bu, pembelajaran Ibu tuh kan dia kan masih tadi Bu katakan kurang mampunya di 30% atau sekitar 20-30%. Pada saat proses pembelajaran Ibu itu faktor-faktor pendukung Ibu misalnya seperti apakah pembelajaran Ibu itu sudah berpihak pada siswa atau sudah berdiferensiasi atau yang sudah ber-PSI? Kalau berpihak, udah pasti saya berusaha untuk berpihak kepada siswa. Iya. Saya tanya dulu permasalahan mereka apa. Mungkin karena apa-apa, mungkin cara belajar atau saya ngajar saya berbeda dengan cara menangkap mereka. Contoh misalnya kalau satu orang misalnya seperti Karin misalnya contoh, dia kan saya jelaskan langsung nyambung. Sedangkan Silpa belum tentu bisa seperti Karin anaknya kan. Jadi kadang saya jumpai dia, saya tanya misalnya apa kurangnya. Kadang mereka belajar teman sejauh itu Bu, yang mampu ngajari temannya. Karena kan kadang si Karin sudah duluan bisa daripada si Silpa. Nanti tolong ya Karin bantu kawannya. Nah dari situlah mereka belajar sama. Nanti kadang pelajaran si Karin sama si Silpa saya lebih ke pembelajarannya lebih ke Silpa, saya lebih perhatiin ke Silpa daripada si Karin. Karena Pak Karin lebih mampu daripada Silpa. Berarti pembelajaran yang pada saat Ibu berikan itu sudah berpihak pada siswa. Jadi Bu, saya ini lagi Bu, apakah pada saat proses pembelajaran Ibu, Ibu ini kan sudah tentunya Ibu dalam proses pembelajaran Ibu itu kan ada pembuatan RPP, ada segala macam gitu kan Bu, kayak buat media atau segala macam. Apakah ada Bu yang membantu Ibu atau kendala Ibu pada saat pembuatan seperti itu? Kalau zaman sekarang saya nggak ada kendala Bu ya, karena kan teknologi Bu bisa kita pakai internet, video, biasanya saya video anak nonton. Setelah menonton mereka melihat apa yang video isi videonya. Nah kadang saya kasih pertanyaan, tolong jawab dari video itu apa, pertanyaannya nyambung nggak dengan yang tadi nonton video itu, mereka jawab. Nanti ya setelah itu baru kita sama sesuai gitu. Berarti kendala Ibu sudah tidak ada. Ada nggak Bu kerjasama Ibu dengan teman sejawat Ibu untuk proses pembelajaran Ibu yang Ibu katakan tadi pada saat Ibu membuat video, ada nggak kolaborasi Ibu dengan teman sejawat Ibu? Palingan tanya-tanya aja Bu, kalau video kebanyakan nyari sendiri. Berarti ada ya Bu Ibu Ya. kolaborasi dengan teman sejawat Ibu ya? Tanya itu misalnya apa Ya. Kira-kira Bu teman sejawat Ibu itu kelas berapa yang bekerja sama dengan Ibu? Mengajar di kelas berapa? sama-sama kelas 6 bisa Sama-sama kelas 6. Habis itu guru bidang studi. Iya. Karena kan masuk di kelas kan mereka lebih paham dengan siswa saya kan. Nanti tanya sama mereka apa kekurangan saya, gimana. Nanti mereka jelaskan ya, anak ini lebih pintar daripada anak ini. Nanti kan saya tanya lagi kenapa, apa kekurangan mereka. Iya. Maksudnya saya
udah masuk di kelas saya. Oke. Jadi Bu, pembelajaran Ibu tadi sudah berpihak pada siswa. Setelah itu Ibu sudah berkolaborasi dengan teman-teman Ibu. Sekarang bukan saya kepengen ini juga Bu. Apakah Ibu sudah maksudnya sudah ada selain dengan guru sejawat tadi, Ya. apakah ada orang lain lagi yang membantu Ibu untuk proses pembelajaran Ibu supaya bisa lebih bagus lagi? Saya biasanya juga tanya sama misalnya kayak kawan di luar sekolah Bu. Oh, berarti selain di sekolah Ibu, Ya. Ibu di luar sekolah juga ada ya? Habis itu kan ada grup-grup belajar Bu. Oh, komunitas ya Bu ya? Oke. Belajar nanti pernah informasi dari situ, baca di sosial media kayak gitu kan. Misalnya apa, mereka sudah apa, tengok gitulah Bu, informasi kebanyakan Iya, iya. di sosial media. Berarti selain teman sejawat Ibu ada juga teman sejawat lagi yang membantu Ibu. Iya. Jadi kan Bu, kedepannya itu kan Bu, bagaimana nanti Ibu bisa membuat proses pembelajaran itu bisa lebih baik lagi dan bisa anak murid itu dapat mengambil pembelajaran Ibu supaya bisa mencapai 100%. Tadi kan Ibu katakan 70-80%. Supaya sampai 100% bagaimana kedepannya lagi Bu? Apa yang Ibu lakukan? Saya berusaha Bu ya, kan semampu saya berusaha. Mungkin untuk meningkatkan cara saya mengajar, cara saya untuk kasih bahan praktek ataupun media yang mungkin lebih menarik untuk mereka yang Iya. ada kesulitan ini, Iya. supaya mereka mungkin ya lebih tertarik lagi untuk supaya mampu untuk mencapai pembelajaran. Oh gitu ya, berarti Ibu berusaha lagi supaya dari membuat media-media atau istilahnya alat-alat peraga supaya lebih menarik lagi Bu ya. Jadi kan Bu, tadi Ibu katakan sudah ada teman sejawat, sudah ada komunitas. Kalau boleh tahu Bu, apa nanti yang Ibu harapkan? Harapan Ibu apa untuk anak-anak didik Ibu yang supaya bisa 100% seutuhnya bisa menerima pembelajaran Ibu? Harapan Ibu nih apa? Sudah pasti ya Bu, supaya mereka kedepannya lebih baik lagi Bu. Sudah pasti kalau bisa ya mereka setelah pun memang bukan sama saya lagi kedepannya atau misalnya sama guru lain, mereka yang lebih daripada yang saya ajar. Anak lebih lebih gimana kita bilangnya? Lebih antusias, lebih aktif gitu Bu ya. Belajarnya lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi ya. Terus Bu ada lagi? Nah, itulah siswa kalau bisa ya lebih teknologi Lebih ditambah lagi. Berarti harapan Ibu ke depannya Ibu akan lebih meningkatkan lagi mutu pembelajaran Ibu ke depannya agar anak bisa dapat belajar lebih aktif, lebih menarik dan lebih menyenangkan. Oke, Ibu. Jadi Bu dari pembelajaran yang sudah Ibu harapkan tadi, harapan Ibu kan. Kedepannya lagi Bu ada nggak Bu harapan Ibu yang lebih lagi daripada yang tadi supaya bisa anak tuh 100% utuh dia? Selain Ibu tadi ke apa tadi Bu katakan lebih aktif lagi 100%, harapan Ibu lagi ke depannya apa? bisa ini sebetulnya setelah dia aktif, setelah dia rajin kan dia lebih baik Bu. Iya. Kedepannya kalau bisa ke SMP, sekolah favorit itu Bu. Oh, berarti Bu selain Ibu belajar aktif supaya dia bisa mendapat nilai lebih bagus dan mendapat atau memasuki Sekolah. SMP yang favorit yang bagus ya Bu. Oke Bu, hanya ini Bu yang dapat Ibu yang saya sampaikan. Berarti saya mengucapkan terima